Hai, ketemu lagi dengan saya Fong Tajudi di sesi Bincang Sore. Pada hari ini luar biasa sekali karena ada tamu spesial yang saya akan undang ya, yang akan bersama-sama dengan kita nanti jam 4. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk teman-teman yang sudah mendaftar di workshop Nulis Yuk ya, yang akan kita adakan nanti jam 7 ya. Jadi kita akan bertemu dan kita akan merancang karya bersama ya untuk anak Indonesia. Nah, program ini adalah batch yang ketiga. Batch pertama bukunya sudah keluar dan luar biasa sekali ketika kita bisa bersama-sama dan berkarya untuk meninggalkan suatu legacy ya. Jadi saya melihat banyak sekali pesan moral ya dan juga nasihat-nasihat bijak ya yang sudah dituangkan di dalam program Nulis Yuk ini, dan saya sangat bangga melihatnya. Ingin sekali melihat untuk batch yang kedua itu kita meluncurkan 3 buku. Jadi udah gak sabar melihat karya teman-teman. Dan tentunya untuk malam ini kita akan menciptakan karya yang baru lagi ya. Jadi saya terus ingin mengajak teman-teman semua untuk kita manfaatkan waktu yang kita miliki. Mungkin hanya 30 menit, mungkin hanya 1 jam ya, tapi kita terus berkarya. Walaupun banyak sekali perjuangan saya tahu ya sejak pandemi ini, tapi tetap kita masih bisa meluangkan sedikit waktu untuk berkarya. Apalagi ini program kolaborasi ini saya juga tidak menyangka ya bahwa ditanggapi dengan sangat positif dari teman-teman komunitas. Jadi tidak disangka dalam waktu yang sangat singkat ya kita bisa banyak menghasilkan karya bersama. Jadi saya sangat bangga melihat ini ya, apalagi hasil-hasil karya yang berikutnya. Nah, untuk yang hari Senin lalu tidak berhasil mengikuti workshop jurnal ya, ini kita akan adakan kembali di hari Senin jam 7. Jadi pastikan teman-teman juga mendaftar di Dream Achiever Journal Workshop. Dan ada bonus spesial yang bagi peserta yang mendaftar akan mendapatkan buku kisah inspiratif karangan Betty Luciawati ya, dan ini persediaannya terbatas ya. Jadi pastinya kalau teman-teman ingin memahami bagaimana sih kita menggali potensi diri kita dan bagaimana kita menemukan kembali passion-passion yang mungkin sudah lama terpendam ya, dan mungkin ada teman-teman yang ingin mewujudkan impian. Nah, kita bisa mulai dari journaling dulu ya. Kemudian nanti kita bisa melihat kira-kira apakah ada impian-impian yang selama ini masih tertunda ya, yang kemudian kita bisa hidupkan kembali. Jadi saya tunggu ya pendaftarannya teman-teman ya. Kalau misalnya ingin mengikuti Dream Achiever Journal Workshop itu akan kita adakan di hari Senin jam 7. Silahkan nanti teman-teman DM ke saya. Kalau ingin mengikuti yang Nulis Yuk, kebetulan program ini akan kita adakan malam hari ini jam 7 ya. Jadi pastikan nanti teman-teman juga bisa DM ke saya untuk mengikuti salah satu workshop yang sudah kami sediakan ya di komunitas. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk membuat program ini bersama Penny Wulandari, seorang bookpreneur ya. Karena waktu itu ini adalah buku saya dan anak saya ya. Jadi itu terinspirasi dari binatang peliharaan anak saya yang keluar dari kandangnya. Ini hamster. Jadi sebenarnya awalnya kita hanya sketsa di satu kertas gitu ya, cerita wah yang ini keluar hamsternya gitu ya. Nah, akhirnya saya terpikir kenapa nggak dijadikan buku. Nah, akhirnya ini adalah buku pertama anak saya ya. Jadi kita kolaborasi dengan anak saya dan ini seperti ini bukunya. Jadi setelah saya melihat ini, anak saya sangat happy sekali ya. Wah, ternyata bisa juga bikin buku. Nah, jadi akhirnya muncullah suatu ide bahwa penting juga loh ya kita itu juga membuat karya, sehingga nanti kita juga bisa menginspirasi anak-anak kita ya untuk tetap berkarya. Nah, kebetulan di dalam karya saya di dalam buku ini adalah saya ingin mendedikasikan kepada papa saya. Jadi yang saya bikin adalah Xiong Yeye ya, brand Bear Grandpa. Jadi ini adalah cucu-cucu dari papa saya ya. Jadi saya ingin menuangkan beberapa wisdom tentang kehidupan yang sudah saya dapatkan dari papa saya dan saya bikin di dalam buku ini. Jadi ini ada kolaborasi dari 9 wanita, kita bikin karya bersama. Dan di batch kedua kita sudah menghasilkan tiga karya buku. Nah, malam hari ini kita juga akan membuat seri yang kelima ya. Jadi batch ketiga. Jadi mudah-mudahan nanti kalau teman-teman yang ingin join ya, silahkan nanti bisa DM ke saya untuk mendapatkan jadwal dari workshop
nulis yuk ya, dan juga workshop-workshop lainnya yang disediakan oleh komunitas Kins Mom. Nah, tanpa berlama-lama saya ingin segera mengundang ya, karena tamu spesial saya sore hari ini sangat-sangat spesial. Saya tahu beliau sangat sibuk ya, tapi saya sangat bersyukur beliau ingin meluangkan waktu ya untuk menginspirasi kita semua di Kins Mom, dan tentunya banyak sekali yang bisa kita pelajari dan mendapat motivasi juga ya dari seorang Elizabeth Wahyu. Nah, saya akan segera mengundang ya. Hai, ini sudah ada Lilis yang bergabung, ada Kamaludin ya, ada Wang Freddy, thank you, ada Joanne, thank you teman-teman sudah hadir di sesi bincang sore. Hai, hai Liz. Halo, apa kabar, Fong? Thank you for inviting. Seru banget kayaknya dari tadi dengerin. Iya ya, begini Bikin ya, buku. kalau ibu-ibu di rumah terus jadinya akhirnya bikin Tapi hebat loh, maksudnya iya nggak cuma diem aja gitu, ada something yang menghasilkan yang bermanfaat gitu buat orang lain. Mantap. ya, awalnya kan pada stres kan, Liz. Jadi pada saat pandemi terjadi itu kan kita orang semua nggak ada yang siap. Terus kayaknya banyak sekali perubahan di rutinitas, dan tuh banyak tingkat stres level tuh tinggi ya. Jadi akhirnya tuh berpikir gimana ya kita tuh bikin berbagai program, tetap kita tuh harus punya hobi walaupun ya kondisinya kayak gini gitu ya. Kalau enggak tuh memang tidak mudah, karena kan sekarang harus ngajar anak, terus harus masak rumah tangga. Jadi yang biasa nggak pernah dipikirin. Iya. Jadi akhirnya ya kita muncul berbagai macam program. Nah, Liz, sebelum kita mulai, saya pengen tanya, mungkin Elis cerita dulu deh ya ke teman-teman di Instagram gitu ya, apa sih misi dari Elis selama ini, bagaimana akhirnya bisa masuk ke dunia aksesoris ya dan bisnis-bisnis lainnya. Silakan, Elis. Thank you. Aduh, seneng banget bisa ketemu sama Kins Moms. Sebenarnya sih sama, idenya awalnya ini semua dari hobi ya, karena kan aku dari kecil tuh apa yang kita ajarin ke anak kita, yang orang tua kita ajarin ke kita itu sama kan, basically itu yang di pass on. Jadi mama saya tuh dulu very crafty, jadi kita di rumah tuh disediain pita-pita, pokoknya semua deh, kertas kado, pokoknya mau main apa aja terserah, asal di rumah bikin crafty gitu loh. Terus mamaku bikin kue pengantin apa, jadi ada sisa-sisa clay-nya itu. Jadi kita tuh tangannya dari kecil udah disuruh main-main gituan terus gitu. Oh, dulu dibikin ya? Itunya bikin sendiri ya? Dan dulu kan lagi kecil kan kita nggak punya game, nggak punya mainan. Jadi mainannya lebih imajinasi kan. Jadi aku sama adekku kita imagination bikin orang-orangan, bikin bunga, bikin apa tuh ya, semua cerita gitu kita bikin dari sisa-sisa kue mamiku itu gitu loh, dengan cetakannya segala macam. Akhirnya sampai gede sampai tua itu jadi hobi kan akhirnya gitu. Luar Gitu biasa. jadinya. Jadi emang udah dari kecil ini memang satu keluarga kreatif semua berarti. Sebenarnya itu penting sih, maksudnya buat kita untuk ke anak kita ngajarin gitu, apalagi terutama ya menurut saya di saat pandemi di mana kita nggak bisa kemana-mana tuh, kita tuh punya banyak waktu sama anak gitu kan. Why not teach them something yang kreatif gitu? Menurut saya tuh itu penting. Dulu tuh makanya saya buka sekolah namanya Blueberry. Jadi di sekolah itu, sekolah craft itu, saya kepengen orang tua yang misalnya dia jago deh bikin crochet atau bikin apa, tapi anaknya nggak mau belajar gitu. Nah, dia mau ngajarin orang lain. Itu dia bisa les di situ gitu. Waktu itu di Kemang kita bikin. Kayak gitu. Jadi ada ya, please? Udah nggak ada karena bule-bule udah nggak ada. Ya. Padahal sekarang lagi iya, udah banyak dulu. Ya kan sekarang di rumah itu kan orang bosen gitu kan. Betul. Tapi memang kalau kayak gitu lebih bagus sih ya kalau ada antara parent sama anak sih, kayak ibu-ibunya Avong kan maksudnya bisa mungkin satu project lah, nggak usah banyak-banyak gitu, yang kita juga enjoy, kita bisa share ke anak kita. Menurut saya itu something yang kita bisa pass on sampai nanti anak kita tua tuh dia inget gitu loh. Jadi ini yang aku memori sama my parents gitu. Menurut saya saat sekarang tuh paling tepat deh gitu. Ya. Aku juga melihat Elis juga kan sekarang
banyak karya-karya lain juga ya. Ada melukis juga. Jadi emang ini semua semua hal-hal kreatif suka ya. Hal-hal yang Iya, kreatif. memang memang dulu kan aku belajarnya itu, Fong, bikin polymer clay. Nah, jadi kita buka kelas, terus aku yang ngajar sendiri polymer clay-nya gitu. Jadi setelah aku ngajar muridnya makin banyak, Hmm. nggak kepegang, akhirnya ada asistenku bantuin. Nah, Hmm. terus akhirnya mikir dong ya, belajar apa lagi nih gitu. Maksudnya masa gini-gini doang. Akhirnya aku lihat dulu, dulu kan belum ada Google ya, belum Hmm. ada ini. Jadi belajarnya dari buku Jepang yang bener-bener tulisan Jepang, nggak ngerti. Cuma lihat gambar doang gitu. Nah, di situ belajar aksesorisnya. Oh, belajarnya tuh dari buku dulu. Iya, Ya. Wah, real iya. amazing loh. Berarti memang udah tahu dong. Itu kan nyambung-nyambungnya kan Enggak, begitu. nggak ngerti. Nggak ngerti, cuma lihat dari gambar. Ya kalau salah gunting lagi, ulang lagi gitu. Oh, Jadi amazing waktu itu ya. sih, iya Emily kan masih kecil gitu. Jadi sambil dia tidur, aku belajarin gitu. Ceritanya buat ngajar kelas. Hmm. Supaya nanti kalau ada yang mau belajar, aku udah punya kelas lukis, waktu itu kelas Hmm. polymer clay, terus kelas cross stitch, terus cari kelas apa lagi? Oh ya kayaknya kelas jewelry menarik nih. Jadi Ah. rencananya aku belajar, terus aku mau ngajarin. Hmm. Nah, begitu jadi, satu, taruh di kasir dong, biar orang ceritanya tertarik gitu bikin kelas. Yang Ya. ada, begitu ditaruh, dibeli terus. Oh, jewelry-nya ya. Karena Iya, bagus-bagus ya. Nah. ya, waktu itu sih masih masih ini ya raw banget deh, tapi mungkin something interesting kali buat orang waktu itu kan juga nggak terlalu banyak pilihan, nggak Hmm. kayak sekarang gitu kan. Hmm. Jadi dari situ akhirnya saya dimarahin sama customer gitu, Hmm. ini mau ngajar apa mau jualan gitu. Akhirnya saya ngedalemin ini aksesorisnya, bener-bener aku pelajarin, terus Nah, teknik-tekniknya aku tajemin. Akhirnya ya udah deh dari situ. sampai sekarang ya. Heeh, Nah, itu gitu. berapa tahun tuh list perjalanan kamu dari awal itu belajar, Hmm, terus akhirnya bisa sampai buka berkarir toko. di sini ya? Dari awal Eh, belajar. dari awal belajar sampai buka toko, percaya nggak itu setahun doang. 1 tahun doang. Itu udah termasuk sampai buka toko gitu. Jadi aku juga nggak nyangka sebenarnya. Jadi sambil belajar-belajar tuh Hmm. kan jualan sedikit-sedikit, jualan Ya. sedikit-sedikit. Nah akhirnya tuh nggak kerasa akhirnya si ruko di sebelah itu kosong Hmm. gitu. Terus aku memberanikan diri, kayaknya menarik nih gitu. Nah waktu itu Hmm. kan emang juga belum ada banyak pilihan ya Fong ya, orang Hmm. aja jarang ke mall gitu, semua belanjanya tuh di butik gitu Hmm. kan. Nah akhirnya udah deh aku tuh ya 1 tahun tuh aku buka toko. Terus kita tuh dulu belum buka toko orang udah nungguin gitu. Ya. Kalau Luar waktu itu biasa. kan belum belum banyak yang kayak sekarang gitu. Jadi orang tuh bener-bener enjoy datang terus konsultasi, terus kayak misalnya bentuk wajahnya dia kayak gini, aksesoris yang aku pilihin kayak gini. Jadi bener-bener interaksinya one on one dulu gitu. Terus aku nungguin tiap hari di situ gitu Nah, jadi ceritanya. dalam perjalanan itu kan berarti cepet ya untuk sampai Hmm, bikin toko. Nah, dari hmm, udah buka toko sampai sekarang itu bagaimana supaya Alice itu tetap masih passion gitu loh di sini, gitu kan? Sampai sekian tahun. uh-uh. Itu Ya itu Fong balik lagi hobi. jadi memang Iya hobi kan? ya, ketemunya di Memang sini. hobi karena iya, jadi kata kuncinya dan saya perhatiin ya, apalagi di saat kayak gini, orang tuh stres banget karena orang nggak punya hobi. Ya. Kalau saya prinsipnya jualan nggak jualan, saya tetap bikin gitu loh. Hmm. Jualan nggak mentingin ini orang nanti beli apa enggak, pokoknya aku Hmm. suka aku bikin aja. Nanti mau ada yang beli ya oke, nggak ada yang beli ya itu yang akhirnya saya temukan kuncinya. Karena kan udah 18 tahun nih kita sampai jualan ke Jepang, ke Amerika segala, Ya. terus kita muter lagi sampai keadaan kayak gini. Ya. Jadi sampai hit bottomnya itu, saya pikir ya yang harus kita pertahanin itu satu, kita cinta banget sama yang kita kerjain, Hmm. kita hobi, terus kita tetap explore gitu. Jadi it doesn't matter whatever outside, kita tetap doing it. Konsistensinya itu yang maksudnya, toh ini keadaan juga nggak akan selamanya, ya Hmm. kan? Hmm. So, ya Nah, gitu. benar-benar itu sangat menguatkan loh, very empowering. Jadi ya pasti kan ada lika-liku ya. Jadi tetap kalau Hmm, kita punya passion, kita punya
apinya itu kita jangan sampai dipadamkan ya, justru kita juga Iya, tetap menghasilkan karya gitu ya, iya, Liz. iya. Intermezzo Memang sih sedikit, kadang, Liz. eh. Intermezzo sedikit. Tunjukin dong ini salah satu salah satu karya Aku kamu. lagi terinspired sama ini. Lagi nonton film Chinese Ancient Chinese gitu. Jadi aku inspired sama courtesan necklace namanya. Jadi Waduh, itu keren banget. bentuk-bentuknya tuh kayak gini, Masanya panjang gitu. panjang. Jadi kalau dipakai, ada deh nanti di IG aku. Jadi Oke. kalau dipakai dia Hmm. buat Chinese New Year gitu ya misalnya. Jadi Ya. dipakai segini deh gitu. Ah, Tunggu ya. very nice. Ya, Ini tuh. keren Terus keren. ada yang warnanya ungu. Jadi ini aku karena nggak ada ini kan aku nonton film gitu kan. Ah, Nah ah. jadi inspired terus barang-barang yang ada ya aku bikin-bikin aja. Jadi kalau Ini dapat idenya itu gimana sih, Liz? Ngelihat misalnya film, dari satu film bagaimana bisa jadi kalung gitu kan? kan itu ya aku tuh ngelihat zaman dulu tuh kan orang delicate banget gitu ya bikin Hmm. apa-apa tuh di embroider kecil-kecil. Aku tuh seneng yang kayak gitu-gitu gitu. Terus gimana caranya orang modern masih mau? Kan aku juga Hmm. nggak mungkin aku yang bikin kayak gitu kan. Hmm. Maksudnya itu very labor intensive kan. Jadi aku pikir Nah, yang looknya sama dengan material yang aku punya gitu. Gimana caranya ya kayak orang masak deh gitu. Ada bahan-bahan hmm. ya ngolahnya gimana gitu. Ah, keren Gitu banget. aja Jadi sih. dari ide film, terus mungkin ada ornamen-ornamen ya di film itu, tapi bisa jadi Ya. karya gitu ya. Nah, Iya kadang-kadang dengan materi yang aku punya karena kalau nggak ada juga susah. Ini kan kayak kombinasi warna ini kan sebenarnya agak-agak off ya biru sama coklat gitu. Tapi aku lihat di bajunya film itu dipakai kok bagus banget. Jadi aku ambil kombinasinya gitu. iya itu bagus loh kombinasinya ya. Itu Iya maksudnya surprisingly ternyata warnanya bagus ya ini gitu. iya iya. Sama coklat. Aku sendiri kadang-kadang nggak kepikir, Pong. Hmm. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya, Liz, kalau misalnya Hmm. orang yang mungkin punya passion di bidang jewelry, tapi mereka mungkin belum tergali atau mungkin mereka ada nggak sih sekolahnya di sini itu untuk Hmm, belajar jewelry gitu? Kalau di sini susah ya, menurut Hmm. aku. Aku juga kan belajar sendiri tuh. Hmm. Hmm. Tapi maksudnya itu kan nggak menutup kemungkinan kita bisa belajar. Sekarang lebih gampang ya, ada Hmm. YouTube, ada IG. Maksudnya kita bisa dapat inspiration dari teknik-teknik itu kan juga dari Google tuh kita bisa Google aja lebih gampang gitu cara Hmm. cari tekniknya gimana. Cuma kalau untuk sekolah sih aku belum pernah tahu ada ya. Mungkin kayak sekolah-sekolah mode itu cuma punya kelas aksesoris tapi nggak Hmm. tahu seberapa deep gitu. Hmm. Berarti Gitu. kalau misalnya orang yang pengen nih suka desain jewelry ya, itu tuh Heeh. mereka belajar desainnya ngegambar atau langsung praktek gitu sih? Bagaimana mereka create ideas gitu? Mereka gambar dulu atau langsung Hmm, langsung bikin? kalau kalau aku berhubung belajarnya sendiri, jadi ya saya nggak pernah gambar Oh, nggak, jadi gitu. langsung, Nggak pernah langsung. gambar Hmm. langsung. Jadi misalnya saya pergi beli materialnya, waktu Hmm. beli itu aku udah ngebayangin, oh ini nanti kira-kira bisa dibikin sama ini gitu. Tapi Oh, nggak jadi pernah ada digambar. visualisasinya. Oh, ini kayaknya bisa digini, gini, gini, gitu. Itu amazing Iya. banget ya. Kan kadang orang tuh mesti digambar dulu, dicari. Ini ada nggak nih batu Heeh. ini, gitu kan. Heeh. Nah, Ya, kalau kita nggak, karena kan maksudnya materi apa yang ada di hmm, situ kan beda sama yang saya bisa create. Misalnya, saya gambar nih, hmm, kecuali itu jewelry ya. Kalau real jewelry mungkin karena mahal, kan jadi hmm, harus ada ketetapan dulu gitu. Jadi harus digambar, harus diolah. Kalau saya itu lebih baik, saya suka warnanya. Warna itu buat hmm, saya penting. Jadi hmm, warna, bentuk, terus baru kita, oh kira-kira nanti ini bisa dicampur sama ini gitu. hmm. Jadi ya ngolahnya sih di otak sih. Kalau untuk sekolah mungkin aku rasa kalau di Itali gitu ada ya, tapi kalau di sini ya kadang-kadang sih aku buka kelas. Tapi masalahnya kalau mau sekarang nih kayak kelas susahnya tuh kadang-kadang kalau mau tanya
kalau kayak di Zoom gitu kan susah gitu. Kita nggak bisa ngejelasin. Ya, benar-benar. Mau menunjukinnya Emang juga susah ya, terbatas. ya paling bagus kelas itu kalau kita bisa ketemu gitu. Susah sih kalau ngajarinnya. Kemarin kita nyoba ya bikin kelas apa ya brooch gitu. Aku bikin kelasnya yang gampang-gampang supaya orang juga nggak frustasi gitu kan. Kalau kesusahan kan orang akhirnya aduh capek deh gitu. Misalnya kayak bikin bros gitu kan, kayak bikin bros kayak gini. Ini kan contohnya ini kayak ada di brooch. kelasnya nih. Nggak ada. Tapi aku bikin versi yang gampangnya gitu, misalnya. Jadi ini jadi teknik-teknik ininya diajarin. Cuma kalau untuk sampai jadi kayak gini nanti bawa pulang dulu baru balik lagi kayaknya. Gitu. Itu susah banget. Nah, terus kalau sebenarnya kalau orang aksesoris itu, bagaimana sih pilih aksesoris buat orang yang mungkin nggak punya sense of style gitu ya, kayak saya gitu kan, saya nggak ngerti style atau apa, itu gimana sih cara milih gitu ya? Jadi gini, kalau orang yang pakai aksesoris itu, boleh say hello dulu to Yudit, nih temanku ikut kelas. Iya, ikut lagi ya nanti kalau ada. Ya, ini. Ya, ada nah, jadi Kak Yudi ya, Yuditia, ada Omega Kitchen, ada Saladinti ya, ada Mrs. Iman Nung Khalid ya, dan ada Feni, ada teman-teman semuanya. Nah, jadi balik lagi ya, tadi pertanyaannya apa? Lupa tuh. Itu kalau nggak ada fashion style, nggak bisa style gitu kan. Jadi orang itu biasa gini, ada beginner, ada moderate, ada yang udah ini deh, aksesoris craze yang dia nggak berani keluar rumah kalau dia nggak pakai aksesoris. Jadi saya punya klien satu, dia itu nggak biasa pakai aksesoris, cuma pakai anting satu tusuk kecil aja gitu. Terus setelah nyoba, maksudnya ternyata pakai yang simple dulu. Jadi misalnya pakai yang kalung yang satu strand dulu deh gitu, Fong. Misalnya yang kayak mutiara gini ya, yang simple dulu gitu kan. Nah, lama-lama mungkin ya kalau mutiaranya yang ada lainnya sedikit ditambahin. Jadi itu nggak bisa kayaknya orang yang nggak biasa terus tiba-tiba gradually harus langsung pakai yang heboh gitu. Itu bakal kaget banget gitu. Jadi pelan-pelan, misalnya kalau nggak comfortable pakai yang kalung gede-gede, pakai bros dulu. Kalau bros kan nggak masalah gitu. Jadi bros itu sesuatu yang aman. Terus anting juga lumayan. Tapi kalau anting panjang tuh biasa orang agak-agak antara deh ya. Nanti kalau udah agak-agak berani sedikit baru pakai yang lebih heboh gitu. Biasanya kalau awal-awal gitu. Jadi kalau misalnya kayak Fong, biasanya simple gitu ya. Jangan lewat dari pribadinya dipaksain gitu. Ya menurut kamu yang itu cocok, itu dulu. Pakai lama-lama mungkin modelnya dinaikin sedikit, ada yang lebih dari cuma polos, mungkin dia ada pendennya yang gede gitu. Terus antingnya mungkin dicoba pakai tusuk tapi yang lebih ramai. Jadi misalnya kayak gini deh. Nih aku punya dia anting tusuk. Tapi ada ininya. Ada bunganya, ada daunnya, jadi ada lebih lebih intricate gitu. Nah, jadi ini nanti buat yang lebih ini lagi, lebih berani lagi gitu. Jadi nah, nanti kalau yang step by step ya, karena kan kadang-kadang di awal itu yang nggak biasa pakai aksesoris kan jadinya berasanya gimana gitu kan kalau pakai. Iya, kaget gitu. Ya biasanya kalau dikagetin gitu tuh biasanya ya jadi enggak deh gitu. Gua nggak cocok gitu kan. Rasanya lebih begitu. Padahal sih enggak kenapa-napa gitu. Makanya kalau di toko tuh saya senangnya orang datang nyoba, karena kadang-kadang mereka jadi surprise sendiri. Ternyata gua pakai ini bagus ya gitu. Padahal selama ini contoh deh ya, paling banyak tuh anting panjang. Orang tuh selalu bilang, aduh saya kok kayak ini sih ondel-ondel gitu kalau pakai anting panjang gitu kan. Selalu merasanya gitu, padahal setelah dipakai tuh enggak. Nah, kalau di toko tuh kan dia bisa coba sekian banyak tuh, mau coba aja. Jadi nanti lama-lama dia ngeliat, iya ya biasa aja sih sebenarnya gitu. Nah, biasa dari situ terus ya udah
Gitu. Wah, ini mau sapa dulu nih, ada Kotomi Wong, thank you sudah join, ada Penny, ya, ada Ko Suryadi, ada Ko Stephen. Wah, ini Ko Stephen join nih. Ada Pak Petrus juga. Nah, jadi Liz, Hmm, perjalanan bikin toko 1 tahun, terus hmm, berkembang sampai 18 tahun. Nah, kendala apa yang paling sulit ya dari hmm, sepanjang menjalankan bisnis aksesoris ini, Liz? hmm. Eh, Kalau paling sulit tuh menurut saya tiap tahun ganti-ganti. Trennya ya, beda-beda ya. Iya, Hmm. tiap tahun maksudnya trennya gitu. Terus Hmm. juga kesulitan setiap tahun juga beda-beda. Hmm. Ini kan gini, aksesoris itu kan bukan barang yang orang butuhin nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Mungkin itu nomor 10, nomor 11. Jadi pasti orang baju dulu, ini dulu gitu. Jadi aksesoris itu bisa bagus kalau orang sudah terpenuhi yang kesekian, kesekian, sekian gitu Hmm. kan. Nah, waktu tahun 2006, 2007 tuh memang lagi booming-boomingnya itu aksesoris is very good gitu. Jadi semua orang tuh accessorizing gitu. Jadi itu a very good moment juga. Aku bisa ke Jepang, bisa ke Amerika. Kita masuk ke apa TV shopping kan di Jepang, terus Hmm. masuk juga ke antropologi, Urban Outfitters. Itu tuh memang orang semua satu dunia tuh lagi gila aksesoris gitu. Hmm. Trennya emang itu. Nah, gimana ngakalin kan dari situ terus turun kan declining semua ekonomi sampai sekarang yang parah banget. Ya. Jadi tahun 2017 pun kita udah kerasa sebenarnya Hmm. gitu. Tapi saya untungnya saya punya jadi saya tuh ada di antara creativity kita tuh kita bisa bikin gimmicks untuk Unilever waktu itu. Hmm. Jadi itu kan dia punya quantity kan banyak ya. Jadi Hmm. saya nggak cuma bikin aksesoris aja, tapi kita bikin kayak gimmick produk, terus Hmm. juga ya sebenarnya creativity lah yang paling penting, ya kan, Hmm. sama branding kita gimana gitu. Dan maksud saya waktu itu mungkin karena belum banyak yang main di bidang ini, Hmm. terus orang belum sosial media, jadi menurut saya advantage-nya itu orang ngelihat satu brand tuh terfokus Hmm. gitu. Jadi mungkin waktu itu jadi ya lumayan lah ya nama saya di aksesoris tuh udah tag gitu. Jadi Ya. brandingnya itu menolong saya untuk jalan selama 18 tahun gitu. Ya walaupun ups and downs pasti ada, tapi ya so far itu kembali lagi ya udah because I love doing it, so I just do it gitu. Jadi bedanya itu ya, ketika kita punya passion, kita tuh masih ada deh keinginan terus aja, nggak kita pikirkan apakah akan ada apa, tapi kita Iya. terus, yang penting kita berkarya ya, kita dapat ide Uh, apa kita tuangkan dalam karya. Itu benar-benar kita butuhkan tuh mindset seperti itu, Lis, karena sekarang kan kalau misalnya iya. orang yang sudah terbiasa dengan mungkin kerja ya kan, rutinitas Mm-mm. mereka tuh tadinya kerja-kerja saja, Mm-mm. mungkin nggak punya passion, nggak punya Iya. hobi, tiba-tiba Uh, dirumahkan, misalnya contohnya seperti betul. setahun ini gitu, setahun ini kan Heeh, itu bingung gitu, heeh. mau cari hobi juga mau Iya, mau gimana. Nah, ada nggak sih betul. cara ya buat mungkin apakah mereka itu yang tadinya bekerja atau mereka itu ibu rumah tangga yang tadinya mereka tuh memang hidupnya ya selama ini menjalani tuh, tiba-tiba kan pandemi terjadi kan, radical Heeh, change banget ya. Nah, iya. itu gimana? Heeh. Aku sih lihat banyak orang yang kayak gitu Hmm. survive karena akhirnya mereka nyari-nyari yang mereka bisa, terus akhirnya malah jadi bisnis. Contohnya Hmm. makanan ya. Hmm. Itu kan makanan tuh paling gampang deh. Mungkin ternyata ngelihat resep kok jadi suka gitu. Kalau kalau aksesoris sih oke lah ya, memang bisa suka. Tapi menurut saya agak ada stepnya gitu ya, Ya. karena kan kita harus nyari bahan, harus nyari tangnya, harus ini, harus itu. Yang paling gampang tuh menurut saya hobi itu ya masak, keluarga Hmm. makan, mereka ngejudge gitu kan. Kalau suka ya mungkin ya pertama jadi hobi dulu ya kan. Hmm. Terus lama-lama mungkin itu bisa jadi bisnis dengan apa komentar dari misalnya kasih ke tetangga deh atau ke temen gitu ya, kasih komentar ini ternyata bisa ya gitu. Hmm. Jadi menurut saya sih itu yang paling gampang digali. Terus kayak creativity. Jadi jangan terpaku sama harus ya karena udah kerja biasa begitu menutup kreativitas sendiri gitu Hmm. loh. Jadi misalnya dengan apa yang kreatif yang di kadang-kadang gini, think out of the box gini-gini ya. Maksudnya ngomong sih kita gampang ya kadang-kadang, tapi mikirinnya tuh apa? Jadi
kita harus nyari ke dalam dulu. Sebenarnya apa sih yang paling saya suka gitu loh. Yang nggak dibayar pun gue kerjain, gue mau dah gitu. Istilahnya begitu deh gitu kira-kira. Jadi kalau saya berbalik ke situ lagi, karena saya seneng ngerjain ini, saya nggak dibayar pun nggak apa-apa, kayak ngelukis gitu misalnya. Afong juga suka ngelukis kan, maksudnya nggak dibayar nggak ini ya udah, it's your passion gitu. Memang saya gambar ya gambar aja suka-suka gitu. Nah mungkin dari situ saya rasa nyari itunya dulu. Nah setelah itunya dapet, baru mungkin orang-orang di sekitar bisa ngasih input gimana untuk apa kalau mau dijadiin karir atau mau dijadiin bisnis gitu. Berarti kalau misalnya kadang-kadang kan kita itu belum ada waktu untuk menggali kan apa passion kita. Sebenarnya ini momen yang bagus banget untuk kita menggali ya, apalagi nih yang kira-kira kita mungkin suka lakukan gitu ya. Bahkan mending ya kayak misalnya aku kepikiran kemarin kayak orang yang suka ngomong gitu ya, bisa bikin podcast kan, bisa bikin dongeng, bisa bikin cerita buat anak-anak gitu, something as simple as that gitu. Maksudnya sekarang kan sosial media juga selain negatifnya pasti banyak positifnya gitu kan. Kalau kita mau sharing sekarang gampang banget gitu. Ya bikin podcast dari cerita misalnya cerita anak-anak atau cerita dongeng, maksudnya yang orang bisa bermanfaat gitu. Kalau emang demen ngobrol kan salah satunya bisa itu gitu. Ya, jadi kita sekarang sebenarnya kita juga bisa pakai platform-platform ini untuk ya berkarya ya, misalnya. Iya, karena kita nggak bisa ketemu kan. Iya, nggak bisa ketemu, benar. Gitu. Nah, jadi kalau saya kan sering share teman-teman di komunitas tentang me time, ya kan? Tentang gimana sih penting banget nih kita tuh punya waktu untuk recharge untuk diri kita sendiri nih, karena kadang-kadang kita lupa udah sibuk sama rutinitas kita. Nah, kalau Ellie sendiri kan kerjanya udah yang sangat menyenangkan ya kan, nggak maksudnya orang itu mungkin idealnya tuh kalau dia menemukan karirnya yang di apa hal yang dia juga passionate ya. Tapi kan a lot of people mereka nggak bekerja di bidang yang dia itu mungkin passionate kan. Nah, betul, apa nih me time-nya Alice selain ini ya, Julie? Kalau aku sih tiap hari aku do my meditation gitu about an hour gitu. Jadi ya meditation and chanting and everything gitu. Jadi saya selalu punya waktu untuk itu gitu. Karena gini, even though it's a hobby, ini kan udah jadi bisnis. Tetap aja ada stresnya, nggak kayak yang wah free juga gitu mentang-mentang ini. Intinya core-nya itu benar. Tapi along the way dengan adanya ini jadi bisnis kan, wah misalnya ngurusin pesanannya ini, barang ini nggak ada, apa segala itu kan tetap aja menimbulkan stres kan, maksudnya dan hal-hal lain lah gitu. Nah kalau buat saya ya tiap hari ya itu saya recharge-nya harus ya saya usahakan kalau bisa pagi, kalau nggak bisa ya sore atau malam gitu. Ya dengan gitu. Ya, so far my anger terkontrol sih. biasanya kalau kita itu melakukan meditasi ya setiap hari. Nah, itu saran Alice nih ya buat orang-orang yang mungkin dia perlu silent moment lah atau saat teduh lah atau apa ya. Nah, itu dianjurkan setiap hari nggak sih kalau buat Alice nih? Kalau saya pikir consistency is very important gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak konsisten, kita apa ya? Jadi istilahnya mungkin nggak perlu 1 jam gitu loh. Even it's 5 minutes, tapi you do it constantly, itu membawa kita lebih kayak ada arah gitu. Jadi buat saya, either kita mau berdoa atau apa, tapi consistency itu very important kalau buat saya. Jadi nggak perlu 1 jam ya, tapi harus ada mesti. Setiap hari harus ada momen karena kita kayak merenung, merefleksi atau bagaimana. Iya, reflection bisa atau prayer bisa, whatever we wanna call it. Tapi kita di saat itu pikiran kita, karena kan kita diem aja tuh pikiran kita tuh lari-lari kemana-mana dan it's very hard gitu to control, to focus gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya tuh belajar fokus. Jadi kalau ngerjain kayak gini,
misalnya nih masukin beats aja gitu ya, sambil ngelamun atau sambil itu, salah angka apa yang 10 yang 9 bongkar lagi. Itu kan karena saya nggak fokus gitu. Jadi Itu harus bongkar lagi itu ya. iya, kalau misalnya salah ya tetap harus bongkar lagi gitu kan, maksudnya. Jadi untuk mencegah yang kayak gitu-gitu, ngerjain itu kan belajar fokus dan motorik juga bagus gitu. Jadi sebenarnya learning ke situ juga ya, maksudnya saling berkaitan lah Saling gitu. berkaitan. Kira saya udah kacau, ya udahlah dia. Berarti Enggak, dibongkar tetap lagi aja. ya. Iya, tetap aja kalau ada salahnya mesti bongkar. Nah, Liz, Gitu. ini ada yang tanya nih ya dari laci-laci langit. Kapan corona ini berakhir? Ekonomi hancur banget nih katanya. Nah, ini gimana nih kita kalau mau menanggapi situasi seperti sekarang? Ya kalau yang tahu itu selesai apa enggak juga, saya nggak bisa kasih jawaban. Tapi yang menurut saya sih, gimana kita sendiri terhadap itu gitu. Karena keadaan di luar kita nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita, pikiran kita, dan respons kita terhadap itu gitu loh. Kalau kita mau ikut stres, ikut ini, ikut itu, ya ikut akhirnya ke bawah sama arus itu menurut saya ya. Kalau kita bisa punya ya kayak Afong bilang silent moment atau menenangkan diri sendiri, belajar berpikir positif itu juga very important, bahwa oke lah sekarang semua takut semua ini, tapi kan kita juga nggak mungkin diam aja. Jadi apa yang bisa saya lakukan sesedikit mungkin pun, asal itu membuat saya happy misalnya. Ini balik ke me time-nya ya, coba aja lakukan itu gitu. Kalau saya sih ya, jadi karena kita nggak bisa kontrol di luar, mau bagaimana, it's out of our hands gitu. Tapi yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau saya sih lebih begitu. Benar. Nah, halo Angga. Nah ini ada Kak Angga ya, ada Kak Cin, Katrina ya, ada Kak Himan, Dita, ada Kak Simajuntak Teddy. Thank you teman-teman sudah bergabung sore hari ini. Nah, Liz, kalau kalau tadi kan udah bicara tentang kita mesti punya silent moment. Nah, terus kalau misalnya untuk kita bicara tentang bakat ya, orang itu mesti punya bakat nggak sih? Apakah setiap orang itu pasti dilahirkan dengan bakat dan talenta? Ini menurut Alice gimana? Kalau saya bilang gini, ya berhubung saya belajar Buddhism, jadi saya tahunya secara Buddhism ya. Orang itu pasti membawa karmanya masing-masing. Nah, tergantung talenta itu adalah karma yang ke-trigger apa enggak. Jadi misalnya kalau saya kayak dulu sampai umur 30 nggak tahu bisa bikin aksesoris. Maksudnya sampai umur 27 saya nggak tahu saya bisa bikin. But something is triggering like that. Begitu saya belajar itu dari buku Jepang, ternyata saya bisa gitu. Jadi it's something triggering. Kalau dilihat punya talenta apa enggak, nggak tahu juga dari sebelumnya. Tapi yang pasti memang saya tertarik dengan kreativitas dan crafty. Mungkin waktu saya belajar itu, jadi saya belajarnya lebih cepat dari orang lain. Gitu. Jadi menurut saya talenta itu mungkin ada, tapi tergantung dia triggering kebuka nggak nih. Gitu. Ya kan? Kalau misalnya kayak keadaan sekarang, mungkin ibu-ibu yang tadinya kerja di kantor sibuk apa segala macam, tiba-tiba bisa masak. Jadi ternyata dia punya bakat masak, ternyata dia pinter gitu. Jadi mungkin dia bakat ada, tapi tergantung momennya itu ke-trigger nggak akhirnya. Kalau memang sampai terakhirnya nggak ke-trigger ya sayang gitu. Tapi justru we need a blessing dan we need to contemplate, karena kita kepengen supaya talenta apa yang kita punya ini bisa kita share to the world gitu kan. Gitu. Berarti Alice punya pandangan bahwa kalau kita nih punya sesuatu talenta atau bakat, sebenarnya kita tuh punya kewajiban loh untuk share it to the world gitu ya. Jangan kita hanya simpan aja gitu kan, karena banyak kita kita hanya menang. Nggak pede. Nggak pede gitu ya, bukannya nggak mau, tapi nggak pede untuk go out and share our passion. Sebenarnya gitu. Apa karena perception kita dan expectation kita terhadap diri kita terlalu tinggi gitu loh. Misalnya, wah saya punya bakat kayak gini, saya harus jadi sukses, saya harus jadi gini, saya harus jadi itu gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya nggak perlu gitu. Kita bikin aja, nanti kalau ada yang suka ya mungkin orang bisa ada yang somehow it will relate deh gitu. Kalau memang
ada waktunya dan ada tempatnya untuk itu meledak, ya dia meledak. Tapi jadi nggak usah terlalu di pressure ke diri kita sendiri. Jadi, aduh ini nggak perfect nih jadinya gini gitu kan. Kadang-kadang kita jadi takut gitu. Mau ke sini, aduh tapi nanti apa kalau orang nggak suka gimana? Aduh tapi nanti kalau ini diledekin orang gimana? Jadi sebenarnya pikiran-pikiran negatif yang kita bikin sendiri gitu. Menurut saya sih bikin aja dulu gitu, duit aja dulu, masalah nanti resultnya itu belakangan, karena saya percaya whatever you do good, resultnya pasti good. Keren banget kan? ya, whatever you do good, resultnya pasti good ya, itu keren banget Lisa. Iya. Itu tulis voices bisikan yang kayaknya kita merasa, wah kayaknya nanti takut di ngomongin orang nih gitu kan. Iya, Nanti iya, orang betul. suka nggak nih ya saya bikin begini gitu kan. Itu kan sebenarnya pikiran negatif kita sendiri kan gitu. Sebenarnya ternyata orang lihat itu suka gitu. Kayak misalnya saya nih banyak pengalaman aksesoris yang saya bikin, aduh kok kayaknya jelek ya, tapi ya udahlah udah jadi, saya taruh aja. Ternyata itu yang hits gitu loh. Jadi you never know. Jadi kita Gitu. kadang berasumsi sendiri ya, dan akhirnya kita Betul. negative talk ke diri sendiri. Wah kayaknya ini Ya. mungkin nggak ada yang suka gitu ya, nggak ada Iya. yang Makanya di me time itu kita kan bisa mengolah kan pikiran-pikiran kita kalau oh ternyata saya tuh nggak boleh mikir kayak gini. Jadi maksudnya bisa conversation dengan diri sendiri dan ngelihat pikiran saya tuh sebenarnya apa sih yang ngalangin saya selama ini untuk maju gitu misalnya gitu. Oke. Wah ini ada pertanyaan nih. Ini Alice memang seperti dokter nih, dokter dipanggilnya ya. Apa saja dokter ya? yang dikonsumsi bagi orang yang kena corona? Nah, itu mesti tanya dokter kayaknya saya. Kesehatan, dokter keras. Dokter kehidupan ini ya, dokter aduh nggak deh, jauh. Saya kayaknya bukan dokter tuh, mesti tanya ke dokter beneran. Kalau saya bikinnya aksesoris. Tapi emang sih membedakan banget orang yang happy sama orang yang nggak happy di saat ini, bener nggak, Fong? Ya, benar. Iya kan? Ya. Kalau orang yang happy ya bagaimanapun kita percaya nggak percaya ya it helps your immune system actually. Kayak apalagi saya perhatiin ya dengan orang-orang yang tua seumuran orang tua kita deh gitu. Orang tua yang lebih happy itu lebih nggak cranky dan lebih nggak stres di saat gini dibanding orang tua yang lebih apa ya nggak happy gitu loh maksudnya. Nah, jadi memang kelihatan karena itu kan proses ya. Gitu. Nah, gimana tuh supaya orang bisa happy? Karena kan kadang-kadang misalnya mereka belum menemukan passionnya, terus mungkin nggak ada kerjaan, terus mungkin ya semua rutinitas berhenti. Nah, itu gimana nih ya untuk sederhananya aja kita biar supaya kita menimbulkan kebahagiaan lah gitu ya di situasi sekarang. Kalau saya sih pertama saya bersyukur dulu ya. Maksudnya di me time-nya itu kan bisa tuh. Kita salah satunya kita bersyukur. Pertama, kita sehat aja udah bersyukur, ya kan? Kita bisa makan dengan baik, berkumpul dengan keluarga, itu juga udah anugerah, gitu. Soal kalau bisnis jatuh, terus dagangan sepi, semua satu dunia juga ngalamin hal yang sama, gitu, ya kan? Bukan cuma kita doang. Jadi ya sekarang gimana kita bertahan di saat ini dengan mencoba berpikiran positif. Ya memang sih ngomong sih ya itu karena orang bilang talk is cheap, tapi kalau kita tiap hari melakukan itu dengan konsisten terus menurut saya itu akan terbentuk sendiri secara otomatis di otak kita. Jadi begitu mungkin otak kita berpikiran negatif, tapi karena kita udah biasa melakukan itu, mungkin kita akhirnya akan pikir, aduh itu I know it's my mind playing me gitu. Bisa ada kesadaran kan akhirnya jadinya gitu. Nah, Liz, kalau misalnya kita mau mau Alice kan bikin aksesoris gitu ya. Kadang-kadang bisa nggak sih kayak jadi emosional atau jadi emosi gitu? Ada nggak sih? Karena kan pastinya itu contradicting ya ketika kita mau berkarya terus ini. Nah, itu gimana cara kamu control your emotion atau bagaimana caranya Alice menanggapi inilah ya? Semua luapan-luapan emosi gitu yang hadir. Ini emosi sama barangnya, emosi sama orang lain. Ya misalnya lagi emosi sama orang lain terus harus menciptakan karya. Nah itu gimana tuh ya mengelola
mengelola emosi kan susah ya kan. Nggak bisa, harus cool down dulu Harus pasti. cool down dulu baru mulai kita kerjakan kan. Nah berarti Iya, nggak bisa supaya dipaksa. nggak bisa dipaksa. Nah kalau Uh-uh. misalnya untuk cool down berarti ya Elis meditasi gitu ya. Kadang-kadang sih cuma ya minum teh dulu atau ya pokoknya saya tahu deh gitu pokoknya oke, saya tahu kenapa saya marah gitu kan. Hmm. Saya marah karena ini aja. Jadi saya tahu motivasi saya melakukan itu apa gitu. Karena kalau saya merasa saya guilty dan bersalah pasti itu nggak bisa bikin, lebih nggak bisa lagi. Tapi kalau saya tahu marah karena ini untuk membimbing misalnya anak saya ya, contohnya gitu, habis marah-marah sama anak gitu, tuh suruh bikin ini, itu siapa pasti jadinya kan nggak mungkin gitu. Yeah, yeah. Jadi saya cuma bilang sama dia, oke nih, saya marah, tapi motivasi saya marah adalah karena supaya kamu begini. Kan itu kita lebih lega kan, jadinya. Ya udah dengan lebih lega, mungkin habis itu saya bikin kopi kayak bikin teh, terus minum, terus ya udah balik lagi gitu. Jadi lebih ke conscious ya yang yang bikin nggak bisa kerja gitu. Ya berarti Gitu. benar-benar kalau di profesi seperti Alice ini kita perlu calm ya, kita perlu punya positive thinking ya supaya ya karyanya akan mengalir dengan lebih baik ya kan, bener ya? Ya most likely sih begitu ya, karena kalau saya percaya. Jadi gini, waktu itu buyer saya yang di Jepang ngelihat barang saja dia tahu itu barang saya. Berarti kan kita menimbulkan soul di barang itu. Nah, itu yang harus maksud saya saya merasa berkewajiban menciptakan itu kalau saya create something gitu loh. Jadi orang ngerasa dia pakai barang saya juga, oh ini ketahuan ini Elizabeth Wahyu gitu loh. Jadi untuk bikin itu kan nggak mungkin kalau saya lagi marah-marah atau lagi kesel gitu. Jadi harus tenang, santai gitu. Ya, jadi kamu ya, kan kurang lebih begitu sih, juga ya, menuangkan inspirasi, aspirasi semuanya ke dalam setiap karya kamu. Jadi orang yang melihat juga bisa merasakan artisnya yang bikin gitu kan. Sama kayak kamu ngelukis aja kan, Kong. Itu. Kan nggak mungkin kita ngelukis kecuali kayak memang sengaja untuk emotion gitu ya. Kalau lagi ngelukis kan juga gitu, nggak bisa kalau lagi marah-marah terus disuruh ngelukis gitu. Ya, benar-benar. Nah, Liz, kalau nggak terasa kita sudah tinggal 10 menitan lagi ya, Liz. Nah, mungkin ada pesan-pesan lagi nggak ya dari Elis gitu buat teman-teman semua, khususnya mereka mungkin yang baru mau mulai atau mungkin yang baru lulus ya. Ini kan sekarang di zaman yang kita semua tidak pernah mengalami ini kan. Nah, ada nggak pesan-pesan supaya mungkin mereka yang masih mau berkarya ya, mereka bisa berani ya, karena kan kebanyakan orang menahan diri, nggak berani untuk berkarya, nggak berani untuk keluar dari keterbatasannya atau zona nyamannya. Nah, bisa nggak ya kasih pesan-pesan? Aku sih cuma sharing aja gitu, karena memang tahun ini tuh selama saya kerja, saya merasa nggak pernah lebih susah daripada yang sekarang. Saya kebayang apalagi yang baru mau mulai, tapi nggak berarti semua orang itu akan sama gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa menyamakan diri kita sama orang lain. Mungkin orang lain itu susah, tapi mungkin kamu bisa jadi bagus gitu kan. Jadi again itu controlling suara-suara negatif di pikiran kita itu yang pertama. Terus kalau memang mau mencoba, menurut saya ini saat dilihat dari sisi lainnya, ini adalah saat yang tepat untuk belajar sesuatu yang baru. Karena kita tuh nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Jadi ini waktunya belajar ke dalam, bukan waktunya untuk keluar. Walaupun misalnya sekarang kita nggak menyiapkan sesuatu untuk bisa pameran, bisa ini, bisa itu. Tapi kan sekarang ada platform sosial media yang tetap kita bisa mulai sesuatu yang kita mau mulai baru itu dengan mulai dari yang paling gampang deh, misalnya dengan IG atau dengan Spotify atau apa yang kayak saya tadi bilang. Jadi menurut saya itu kembali ke diri kita aja lagi. Sebenarnya seberapa kita mau menggunakan waktunya sekarang gitu loh. Kalau memang kita nggak bisa kemana-mana, ya kita gunakan dengan berdiam diri ini, apa yang bisa saya lakukan. Mungkin kalau saya ya, personally, saya lagi belajar teknik baru gitu. Jadi ada waktunya, karena kalau kita lagi biasa, wah kesana kesini itu kita terlalu sibuk dan nggak kepikiran gitu. Sekarang kita punya waktu untuk duduk tenang,
apa yang bisa kita pikir, apa yang bisa kita buat. Misalnya juga kalau misalnya kita punya banyak anger gitu, ini waktunya mengolah gitu. Kita misalnya banyak problem dengan keluarga, ini waktunya berdekatan dan kita bisa sharing, bisa ngobrol, ya kan? Jadi sebenarnya semua itu ya disyukurin aja karena dengan begitu ya di saat ini kita bisa happy gitu loh. Wah, keren Kalau banget. Afong gimana? Kalau Afong gimana? Ya, sama sih seperti Elis bilang, apa yang kita nggak bisa kontrol itu kan kita tidak bisa kontrol. Tapi yang di dalam diri kita inilah yang kita bisa kontrol ya. Jadi kalau menurut saya juga, kalau kita bahagia ya orang-orang di sekitar kita, paling nggak keluarga-keluarga kita kan bisa bahagia. Iya. Kalau kita Paling nggak anak sama suami ya, iya. Fong. Ya kan? Kalau kitanya juga terlalu khawatir, cemas dengan situasi ini ya, dan terus mikirin masa depan gimana, nah nanti kan kita jadi pesimis ya. Penting juga kita melihat ini sebagai satu kesempatan untuk perubahan, kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi ya, atau kesempatan untuk bisa berbagi juga ya ke orang-orang yang di sekitar kita kan. Mungkin bisa lewat inspirasi ya, lewat berbagi seperti sore hari ini ya, kita kan berbagi pengalaman. Betul. Nah, jadi memang nggak mudah sih, saya juga rasakan buat di setahun ini ya. Tapi kan ya tadi Elis sudah bilang, seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, bukan hanya kita kan. Iya. Jadi ya mungkin ini waktunya kita menanam ya. Nanti kita memetiknya 1-2 tahun ke depan gitu kan. Ya, gitu. memang itu ya, kita perbaiki lagi apa yang mesti diperbaiki. Tadi Elis bilang benar banget. Jadi kalau misalnya kita lagi selalu dalam kemarahan ya, mungkin ini saatnya untuk kita mengelola emosi kita. Kalau mungkin selama ini sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk keluarga, mungkin ini memang saatnya kita meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga. Betul. Wah, banget inspirasinya. Mungkin just a few more minutes left ya, mungkin ada nggak inspirasi apa yang Elis mau berikan supaya orang-orang ini ingin juga bisa berkarya dan juga jangan mudah menyerah gitu, Lis? Karena kan kadang-kadang orang itu untuk passion ya, untuk hobi ya, kadang-kadang coba sekali kayaknya susah gitu. Nah, itu sebenarnya gini, Fong, itu kebanyakan kebiasaan saya nggak tahu ya, apa karena sistem pendidikan di Indonesia atau emang karena kita dari kecil udah kebiasaan begitu gitu. Jadi banyak orang yang nyoba-nyoba deh 1-2 kali udah dibeli semua alat-alatnya tapi terus nggak dibikin gitu. Harusnya tuh apa ya? Mungkin at least sampai selesai dulu kalau ngerjain sesuatu gitu. Kalau bikin project misalnya. Karena saya banyak lihat, apalagi anak-anak sekarang ya, anak-anak yang zaman sekarang itu kalau bikin sesuatu tuh cepet bosen gitu. Sedangkan semua itu ya, kalau buat saya balik lagi, konsisten itu very important. Selama 18 tahun saya ngerjain hal yang sama, mungkin buat orang lain bosenin, tapi buat saya akhirnya kamu jadi expert gitu loh. Kalau kamu ganti-ganti terus, kapan jadi expertnya gitu, ya kan? Maksudnya kalau cobain ini, oke lah kalau kita memang, saya tahu saya mau mencoba ini sekadar sebagai pengalaman. Tapi kalau memang kamu passionate dan kamu merasa this is it, jangan berhenti walaupun itu banyak halangan-halangan, tetap aja gitu. Karena apa sih yang nggak ada halangan di dunia ini? Semuanya juga ada halangan. Tapi dengan berhenti ya kita nggak akan jadi expert gitu. Saya kepengen tuh orang begitu think about accessories, they think of me gitu. Misalnya ya. Jadi build your brand juga gitu. Dan itu nggak bisa dibangun 1-2 tahun gitu. Jadi ya keren. Walaupun dengan ups and downs ya. Walaupun ups and down, kita tetap mengasah keterampilan kita di bidang itu supaya kita jadi master ya. Jadi mastery of skills kita itu penting ya. Jangan coba sekali. Betul. Kita berhenti. Misalnya udah beli alatnya nih, misalnya cross stitch aja ya. Mungkin terus kita nggak lanjutin sampai selesai. Itu sering banget kan terjadi. Betul. At least maksudnya challenge yourself gitu loh. I have to finish this gitu. Dan nanti rasa kepuasannya tuh beda deh gitu. Bahwa kita bisa kelarin, oh gila akhirnya gue kelar juga gitu. Maksud saya kadang-kadang itu yang kita butuhin tuh challenge juga buat diri kita sendiri. Ya kan? Nah ini dari Pak John ya, Pak John Jojo dari Norway, katanya konsisten sama dengan sukses ya, benar nih. Ya jadi kunci keberhasilan itu kalau kita konsisten ya, kita persis, kita juga nggak mudah menyerah, terus menyemangati diri ya.
Jadi Iya, itu juga kan penting. kadang-kadang inspiration nggak perlu datang dari sesuatu yang kita ini ya. Mungkin dari apa kita dengar orang ngobrol aja hari itu omongan dia tuh menyemangati kita gitu untuk maju lagi gitu. Misalnya kita lagi down lagi ini, tapi ngelihat orang lain, aduh saya udah bersyukur ya keadaan saya nggak sejelek itu gitu. Itu kan juga. Jadi kita harus tetap consistently menyemangati diri kita. Ya mungkin itu dengan me time itu disitulah kita menyirami diri kita sendiri supaya kita bisa tumbuh gitu kan. Keren banget Elis. Terima kasih waktunya. Thank you, Terima kasih teman-teman sama-sama. yang sudah bergabung ya. Kalau Iya, misalnya teman-teman ingin mendengar kembali tadi pesan-pesan inspirasi dari Elizabeth Wahyu, nanti silakan nonton di replaynya. Thank you, it's so inspiring thank and you. empowering loh, Liz. Bener-bener Aduh, sesi satu makasih. jam Thank you ini ya bisa sharing. bisa menguatkan kita semua supaya kita tidak menyerah dan kita terus Betul. berkarya ya itu. Thank you Iya. Elis. Makasih Salam udah sehat ya, diundang. salam sehat. Salam Terus sehat juga. terus berkarya dan terus menginspirasi kita semua. Oke, Aduh, Elis. sama-sama saling menginspirasi. Ya, Makasih, Pong. oke, Thank you. bye. Bye.